Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rohmi Tirtaningsih, asal sekolah SMK Muhammadiyah 1 Seperti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pelaksanaan pembelajaran. Mari kita saksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Cek kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Ahmad Dhani, Hadir, Bu. Alvina Septiani, Aulia Intan Azara, Dita Anggraini, Hera Yungsari, Sarwati, Septia Nurmala, Siti Apriani, Fiandri Desmaharani. Semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita bisa memulai kegiatan pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan materi tentang peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Sebelum materi Ibu berikan, Ibu ingin memberikan pertanyaan untuk materi yang kemarin. Ada yang masih ingat? Saya Bu, ya seperti materi yang kemarin apa? Tentang pengertian tentang wirausahaan. Tentang pengertian wirausaha. Wirausaha itu apa, Sarwati? Yaitu seseorang yang menjalankan suatu bisnis dengan melihat peluang dan mau menjalankannya sebagai suatu kesempatan. Itu adalah wirausaha. Ada lagi? Iya, Intan. Tentang karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha. Yang pertama ada berani mengambil resiko, selalu optimis, mempunyai kreativitas tinggi, percaya diri, memiliki tanggung jawab, dan mandiri. Ya, itu adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ada lagi? Yang Fiandri? Tentang manfaat dari kewirausahaan, yaitu ada 4. 1. Peluang untuk mandiri secara finansial. 2. Peluang untuk mewujudkan potensi dari inovasi. 3. Membuat lapangan pekerjaan baru. 4. Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Jadi itu adalah materi yang kemarin kita belajar ya. Jadi untuk materi hari ini itu mempelajari peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Sebelum materi diberikan, nantinya setelah mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Yang kedua, nantinya setelah pembelajaran diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi peluang usaha. Yang ketiga, nanti kalian setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan nanti bisa menganalisis peluang usaha. Dan yang terakhir, kalian bisa menentukan dan menerapkan peluang usaha. Peluang usaha apa saja yang berada di sekitar kalian, ya. Jadi sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi ada 14 siswa, itu nanti akan dibagi ke dalam 4 kelompok ya. Jadi disesuaikan dengan baris tempat duduknya saja ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti pada saat Ibu memutar video, itu nanti kalian diharapkan kalian mengamati isi dari video pembelajaran tersebut. Kemudian kalian bisa menuliskan poin-poin yang kalian anggap penting.
Kemudian kalian setiap kelompoknya wajib untuk memberikan satu pertanyaan. Jelas ya? Jelas. Silakan kalian bersama kelompoknya untuk menyaksikan video pembelajarannya. Siap ya untuk menyaksikan video pembelajarannya? Peluang usaha dapat muncul dari sebuah inspirasi, sedangkan inspirasi bisa kita dapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal tentu dari dalam diri kita, bisa berupa hobi, passion, atau ilmu pengetahuan yang kita dapat. Sedangkan sumber eksternal bisa didapat dari lingkungan sekitar kita. Nah, setelah inspirasi muncul, jadikanlah sebagai peluang usaha. Setelah itu, manfaatkan peluang usaha yang ada ini menjadi sebuah usaha. Dari usaha yang telah kita lakukan, tentu akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil tersebut dapat berupa keberhasilan usaha atau kegagalan usaha. Nah, itulah peta konsep kita dalam mempelajari peluang usaha. Sebenarnya, peluang usaha di sekitar kita sangatlah banyak, namun tidak semua peluang usaha. Baiklah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Jika kita menjalankan sebuah usaha sesuai dengan minat, maka kita akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena usaha yang kita dirikan itu sudah sesuai dengan minat kita. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha itu teruji. Pengertian layak dalam usaha ini adalah kemungkinan dari usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial atau keuangan. Jika kelayakan usaha teruji, maka harapannya adalah risiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Yang kelima, bersifat ide kreatif, yaitu dapat menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dengan segala hal yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Ya, peluang usaha yang baik adalah mampu diwujudkan, bukan hanya ada di angan-angan. Maka harus dipastikan peluang usaha yang akan kita dirikan mampu terwujud dengan dukungan dari sumber daya yang tersedia. Yang memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu, yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, mampu menerima gagasan atau ide-ide baru. Ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Sedangkan yang keenam, mau mendengarkan saran dari orang lain. Itulah materi yang kita bahas kali ini. Untuk kelanjutan materi dari analisis peluang usaha akan kita bahas pada video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Edutainment. Sampai jumpa. Itu adalah video pembelajaran tentang materi peluang usaha. Jadi dari hasil video kalian mengamati, ya, dari hasil pengamatan video tersebut, kalian setiap kelompoknya wajib untuk memberikan satu pertanyaan dari materi peluang usaha. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan dari video pembelajarannya? Ada, Bu. Iya. Apa saja yang menyebabkan peluang usaha yang dilakukan tidak berhasil? Jadi apa saja yang menyebabkan peluang usaha itu tidak berhasil? Jadi ada beberapa faktor mengapa peluang usaha
Jadi faktor itu terdiri dari adanya faktor ekonomi, adanya faktor kesalahan dalam manajemen, adanya faktor bencana alam. Tetapi faktor yang paling mempengaruhi adanya kegagalan dalam penentuan peluang usaha itu dikarenakan kesalahan manajemen, kurangnya dalam mengatur manajemennya. Kelompok 4. Ya. Bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam suatu usaha? Bagaimana caranya mengatasi kegagalan dalam suatu usaha? Jadi, untuk mengatasi kegagalan dalam suatu usaha, itu kita harus mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Penyebabnya itu biasanya ada dua sumbernya, sumber internal dan sumber eksternal. Kalau sumber internalnya itu yang berkaitan dengan manajemen keuangan yang salah, itu sumber internalnya. Itu juga mempengaruhi kegagalan dalam usaha. Ataupun promosi yang dijalankan itu tidak berjalan atau tidak dilakukan. Karena apa? Terkendala oleh biaya ataupun dana. Mungkin saja kegagalannya itu terjadi karena dari orangnya sendiri ataupun tenaga kerja yang susah untuk disiplin ataupun susah untuk diatur perusahaan, sehingga bisa menyebabkan kegagalan dalam usaha. Gimana Jackie? Jelas ya? Oke. Jadi untuk yang selanjutnya Ibu akan memutar materi yang berkaitan dengan peluang usaha. Nah, di sini peluang usaha produk, barang atau jasa. Bagaimana kita bisa menganalisis peluang usahanya? Di situ yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Ya, di situ untuk pengertiannya ada beberapa pendapat yang mengutarakan ataupun yang menyampaikan pengertian dari wirausaha. Jadi di situ menurut Thomas Wiesemer, peluang usaha itu adalah sebuah pengharapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan dihadapi setiap hari. Kemudian kalau menurut Hendra, di situ peluang usaha merupakan sebuah inspirasi atau ide, kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seseorang baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia bisnis. Ciri-ciri dari peluang usaha di situ orisinil, tidak meniru, tidak menjiplak, hasil karya sendiri asli, kemudian sesuai keinginan wirausaha, kelayakan usaha sudah teruji, kreatif dan inovatif, keyakinan bisa mewujudkannya, serta terdapat rasa senang menjalankan usahanya. Kalau untuk sumber-sumber peluang usahanya, di situ peluang usaha yang berasal dari diri sendiri yang terbagi menjadi 3 ya. Ada hobi, ada bakat, dan ada latar belakang pendidikan. Kalau untuk peluang usaha yang berasal dari lingkungan, itu berarti yang berasal dari usaha orang tua, lingkungan yang berada di sekitar rumah, dan ada sumber daya alam yang berada di sekitar kita. Itu bisa dimanfaatkan untuk peluang usaha. Kemudian peluang usaha dari perubahan yang terjadi itu terbagi menjadi perubahan lingkungan, perubahan pemerintah, dan perubahan teknologi. Sekarang untuk pemasarannya dengan menggunakan bisnis online, itu berarti sudah merupakan kemajuan teknologi. Kemudian peluang usaha dari konsumen. Peluang usaha dari konsumen perlu kalian ketahui bahwa keluhan, saran, harapan konsumen itu merupakan peluang yang berasal dari konsumen. Analisis peluang usaha itu perlu dilakukan oleh seorang wirausaha, sebab peluang usaha itu bisa dimaksimalkan apabila telah dianalisis dengan baik. Melalui analisis yang dilakukan dapat diketahui kelemahan ataupun kelebihan dari suatu usaha. Analisis yang digunakan itu dengan menggunakan metode analisis
Kegagalan dalam peluang usaha. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dalam berusaha. Di situ peluang usahanya yang bersifat jangka pendek. Tahu ya? Terus kemudian peluang itu sudah kadaluarsa, sudah ketinggalan zaman. Karena begitu ada peluang tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian produk yang dihasilkan tidak melalui uji pasar. Konsumen ketika akan membelinya itu dia akan merasa takut karena apa? Tidak ada. Kalau sekarang untuk pengujiannya ada badan BPOM-nya. Nah, kalau tidak ada badan BPOM-nya, masyarakat itu akan takut untuk menggunakan produknya karena sekarang ini banyak produk yang ilegal. Langkah-langkah penerapan analisis SWOT-nya ada kekuatan, itu berarti yang dimiliki dari dalam. Kalau perusahaan berarti termasuk apanya? Bahan baku yang menunjang untuk membuat suatu produk. Kelemahannya apa? Kelemahannya agar kita tidak memaksakan diri melakukan usaha karena kita sudah tahu kita memiliki kekurangan tersebut. Terus peluang yang dimanfaatkan dan memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ancamannya tentunya yang berisiko tinggi, yang memiliki siklus pendek tadi yang merupakan musiman, itu juga merupakan ancaman ataupun yang tidak terukur. Ada strategi menemukan peluang usaha. Di situ strategi menemukan peluang usaha. Untuk menemukan peluang usaha itu terdapat beberapa strategi ataupun langkah. Di antaranya yang pertama, kita bisa menentukan terlebih dahulu sumber peluang usaha yang akan kita cari. Sumber peluang usaha yang seperti tadi ya, ada dari diri sendiri, dari lingkungan, perubahan yang terjadi, dan dari konsumen. Kalian silahkan mendiskusikan tentang peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Ya. Terus kemudian yang kedua, kalian menentukan peluang usaha apa yang ada di sekitar kalian yang sekarang kalian bisa jadikan sebagai peluang usaha. Oke, Ibu akan bagi lembar kerjanya secara berkelompok ya. Kelompok 2. Perintahnya ya, di situ kalian nanti mempresentasikan tentang peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Kemudian yang kedua, kalian menentukan peluang usaha apa yang nanti bisa dijadikan suatu usaha yang sesuai dengan kondisi di sekitar rumah kalian ataupun yang berada di sekolah ataupun di masyarakat sekitar. Silahkan dikerjakan. Sudah cukup? Sudah selesai ya? Untuk memulai diskusinya itu nanti akan dimulai di kelompok 1. Jadi nanti diharapkan kelompok lain memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fiandri Rizka Harani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Perkenalkan, nama saya Sania Rizkika Indah. Hasil materi diskusi kami akan dibacakan oleh Ahmad Dhani. Yaitu peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencari
mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa berupa keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, dan popularitas. Peluang usaha mempunyai ciri-ciri yang baik, yaitu bersifat orisinil yang dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar. Peluang usaha juga mempunyai ciri-ciri yang profesional, yaitu memiliki nilai jual. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Peluang usaha yang dapat dimanfaatkan yang berada di sektor lingkungan, yaitu dengan memanfaatkan barang yang tidak terpakai, misalnya dengan memanfaatkan kain perca, sedotan es krim, stik es krim menjadi produk yang mempunyai nilai jual. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dipersilakan kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Dipersilakan kelompok lain yang ingin menanyakan hasil dari diskusi kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan peluang usaha yang mempunyai nilai jual? Apa yang dimaksud dengan peluang usaha yang memiliki nilai jual? Silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Peluang usaha mempunyai nilai jual adalah produk yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki keunikan, dan dapat menambahkan nilai kehidupan pelanggan, memiliki keunggulan, bersaing, dan tidak bersifat sementara. Itu adalah keunggulan apa yang ditanyakan tadi Santi? Apa yang dimaksud dengan peluang usaha yang mempunyai nilai jual? Peluang usaha yang memiliki nilai jualnya itu yang mempunyai nilai jual itu adalah produknya mampu bersaing ya. Terus ada lagi misalnya Keunikan dan dapat menambahkan nilai kehidupan pelanggan, memiliki keunggulan bersaing dan tidak bersifat sementara. dan tidak bersifat sementara. Yang ibu katakan seperti tadi, yang bukan suatu usaha yang musiman ya. Jadi bagaimana peluang usaha itu nanti bisa berjalan? Tentunya peluang usahanya itu bukan yang musiman. Kalau musiman itu hanya terjadi pada saat itu juga. Ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Saya Bu, Ya. untuk memanfaatkan sedotan, stik es krim itu nanti akan diolah menjadi produk yang berupa apa? Baik, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 3. Untuk sedotan dapat dibuat aksesoris seperti gantungan angin, kerajinan bunga, atau gantungan kunci. Sedangkan yang sedotan stik atau stik es krim dapat dibuat tempat tisu, kontak pensil, serta bingkai foto. Ya, jadi untuk itu dari bahan bekas ya. Dari bahan bekas yang bahannya itu dari sedotan dan stik es krim yang bisa dijadikan peluang usaha dengan membuat beberapa aksesoris yang mempunyai nilai jual. Ada lagi? Sudah cukup? Demikian hasil diskusi oleh kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah diikuti. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok tentang peluang usaha produk barang atau jasa. Itu tadi hasil diskusi
dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi kalian sudah mendiskusikan, kemudian kalian sudah menentukan apa saja yang bisa dijadikan peluang yang sesuai dengan kondisi yang berada di sekitar kalian. Mulai dari pemanfaatan barang bekas, stik es krim ataupun sedotan. Kemudian ada yang ingin membuka peluang usahanya. Yang kedua dengan membuka jasa make-up, ya, yaitu jasa make up. Sekarang itu yang lagi ngetren. Terus kemudian untuk dua kelompok tadi sama ya untuk peluang usahanya. Yaitu dengan membuat es kulkur. Karena apa? Karena yang sekarang itu lagi ngetren di daerah kalian. Iya. Terus kemudian selain lagi ngetren, di situ juga harganya yang murah. Harganya yang murah. Untuk konsumennya siapa? Tujuan konsumennya? Tujuan konsumennya pelajar. Walaupun tujuan konsumennya pelajar, tetapi produk es kulkurnya bisa dikonsumsi oleh semua usia. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya, lembar kerja siswanya. Nanti ibu akan memberikan nilai. Sekarang silahkan dikumpulkan. Dari mulai video itu diputar sampai PowerPoint yang ibu tampilkan, itu kita bisa menyimpulkan apa itu peluang usaha. Jadi peluang usaha di situ dapat disimpulkan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan suatu keuntungan. Artinya setiap orang yang melakukan kegiatan usaha itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Mendapatkan keuntungan. Kemudian dalam menjalankan suatu usaha, seorang wirausaha juga harus pandai dalam memanfaatkan peluang usaha. Terus kemudian bisa disimpulkan lagi ciri-ciri peluang usaha. Apa ciri-cirinya? Bersifat orisinil. Terus kemudian kreatif dan inovatif. Terus ada lagi Sesuai dengan minat. Ada lagi tingkat kelayakan tingkat kelayakannya sudah teruji. Terus kemudian kita bisa mengetahui untuk sumber-sumber peluang usahanya ada apa saja. Di situ ada yang berasal dari diri sendiri, dari lingkungan, perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi itu bisa saja terjadi karena perubahan lingkungan. Peraturan pemerintah yang tadinya membayar tolnya itu dengan uang cash, sekarang sudah menggunakan kartu. Perubahan teknologi. Kalau perubahan teknologinya itu berarti yang tadinya kita melakukan transaksi jual belinya itu datang ke pasar, sekarang kita sudah bisa melakukan transaksi dengan secara online. Kemudian yang terakhir sumber peluang usahanya yang berasal dari konsumen. Jasa itu bisa dijadikan sebagai peluang. Dan kemudian kita untuk menganalisisnya, untuk menggunakan analisis apa tadi? SWOT. Nah, setelah pembelajaran ini, tolong untuk alat-alatnya nanti dikembalikan ke tempat semula ya. Iya, Bu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Nah, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.